Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang menonton video ini? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan berlimpah rezekinya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Sinkhole yang dirilis pada tahun 2021 ini. Film ini menceritakan sebuah apartemen mewah yang tiba-tiba terjatuh ke bawah tanah sedalam 500 meter yang membuat beberapa penghuni yang terjebak harus bertahan hidup sebelum bantuan datang. Jadi siapkan posisi yang nyaman dan mari kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga yang baru saja membeli apartemen mewah. Ia adalah Mr. Park yang memiliki seorang istri dan satu orang anak yang bernama Siu Chan. Rumah itu adalah hasil kerja keras Mr. Park selama 11 tahun bekerja. Si Park yang perawakannya konyol itu bekerja sebagai kepala seksi di sebuah perusahaan. Di apartemen itu dihuni oleh orang-orang konyol termasuk si Park sendiri. Namun walaupun begitu mereka saling peduli. Si Park juga mempunyai tetangga seorang duda beranak satu yang biasa disebut dengan kakak tua. Bukan burung ya, tapi sebagai orang yang dipercayakan untuk menangani masalah yang ada di apartemen itu. Ada juga seorang wanita yang tingkahnya aneh dan selalu tertawa. Karena namanya tidak jelas di film ini kita sebut saja Mbak Yu. 아, 감사합니다. 네, 수고하세요. Pada suatu pagi si Park bersiap untuk berangkat kerja dan di saat itu anaknya sedang bermain kelereng. Si Park melihat ada keanehan dengan lantai rumahnya karena setiap anaknya meletakkan kelereng di lantai, kelereng itu selalu berjalan ke sudut ruangan yang menandakan bahwa lantai rumah itu miring atau tidak rata. Si Park pun langsung menemui si kakak tua untuk menanyakan hal tersebut. Namun karena mereka berdua sama-sama konyol, mereka berdua pun tak menganggapnya serius. Dan Park pun segera berangkat ke kantor. Saat sampai di kantor, salah satu anak buah si Park yang memiliki gaya rambut ala tempurung kelapa yang dijuluki Agen Emas memberikan selamat atas rumah baru si Park. Salah satu teman si Park mengatakan bahwa di daerah apartemen baru Park dulunya adalah tempat industri. Ia juga mengatakan bahwa di daerah itu ada sebuah lubang besar, tempat pembuangan besi-besi tua, termasuk mobil ayahnya pernah dibuang di tempat itu. Singkat cerita, saat Park sampai di rumahnya, ia terus khawatir dan curiga bahwa gedung itu betul-betul miring. Ia juga mendapati jendela rumahnya yang tak bisa tertutup rapat. Tapi istrinya tetap meyakinkan bahwa rumahnya baik-baik saja, dan mereka pun melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Pada suatu hari, si Park membeli kursi goyang dan memperlihatkan kepada anak dan istrinya. Sedikit perbincangan hangat di antara mereka malam itu. Di sini ini juga melihatkan betapa indah dan bahagianya keluarga mereka. Dan pada malam itu saat mereka dan seisi apartemen sudah tidur, mulailah terjadi kejadian aneh. Dan keesokan harinya si kakak tua mendapati kaca pintu yang pecah. Si Park juga mendapati area apartemen yang mulai retak. Singkat cerita, Park mengadakan semacam rapat bersama seluruh penghuni apartemen itu. Park mencoba meyakinkan ke penghuni lain bahwa gedung apartemen itu miring. Namun tidak membuahkan hasil karena seperti yang saya bilang dari awal, seisi apartemen itu dihuni oleh orang-orang konyol. 혼자고 산지 오래 내가. 우리 집엔 담배 피우는 사람이 없는데. Singkat cerita, suatu hari Park mengajak teman-teman kantornya untuk minum-minum bersama di rumahnya. Dan ya kalian saksikan sendiri kebodohan apa yang mereka lakukan. 2억 올랐답니다. 2억. 2억! 그래! 왕창 땡겨서라도. Karena dalam keadaan mabuk, dua teman si Park tidak sempat pulang, yaitu si Agen Emas dan si Enju, dan menginap di rumah si Park. Keesokan harinya si Agen Emas terbangun dan segera bergegas ke kantor. Namun ia lupa kalau hari itu adalah hari libur. Di tengah perjalanan si Agen Emas lupa membawa tasnya. Ia pun kembali ke rumah si Park. Di sini lain terlihat si kakak tua sedang berada di atap gedung untuk memeriksa keadaan dan kemudian terjadilah sebuah bencana.
Kini mereka terjatuh ke bawah tanah bersama gedung apartemen itu. Si Park mulai mencari satu persatu orang yang masih selamat. Dan terjebaklah mereka di sana. Singkat cerita, tim SAR mulai melakukan misi penyelamatan. Namun karena lubang itu terlalu dalam, membuat tim SAR kesulitan untuk turun langsung. Untuk sementara evakuasi dihentikan, tim SAR mencoba cara lain selain turun langsung. Si Park dan teman-temannya mulai melakukan perdebatan bodoh. Namun anak si kakak tua dapat sedikit memperbaiki keadaan. 근데 8만 원 해준다고 했잖아. 근데 그게 비싸다. Anak si kakak tua itu bernama Cheng Tai. Bukan ya, di Korea orang yang bernama Tai itu banyak. Cheng Tai menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan makanan dan minuman untuk bertahan sembari menunggu bantuan datang. Tak banyak yang saya ceritakan di scene ini, karena di scene ini yang harusnya dipenuhi ketegangan, namun mereka hanya melakukan tingkah konyol. Si Park terus saja menatapi kursi goyang yang baru saja ia beli. Namun tiba-tiba si kakak tua dengan santainya datang dan membakar kursi si Park untuk dijadikan kayu bakar. 부서 이거 쓰자. 뗄감으로. 빨리. 가방이 뗄감이야 이거. 뭐 이거 다. 아, 더럽게 안 부수네. Singkat cerita, tim SAR mencoba menurunkan sebuah drone pengintai. Namun karena lubang itu terlalu dalam, membuat drone itu malah terjatuh karena kehilangan sinyal. Cheng Tai menemukan drone itu dan membuat mereka kegirangan. Di tengah kegirangan mereka, tiba-tiba gedung itu bergerak ke bawah. Si rambut tempurung hampir saja terjatuh, namun untungnya ia diselamatkan oleh Enju. Kejadian itu juga membuat si kakak tua terjatuh ke semacam lumpur hisap. Tapi si Park berhasil melemparkannya tali untuk menariknya. Namun si Cheng Tai malah ikut melompat dan membuat mereka berdua terhisap oleh lumpur. Si Park kemudian berlari ke dalam gedung dan memecahkan kaca jendela yang menahan lumpur itu. Dan akhirnya mereka berdua berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian drone itu kembali berfungsi dan kembali ke tim evakuasi. Salah satu penghuni apartemen itu tak sanggup menahan tangis karena anaknya tak ada di video itu. Tak lama kemudian tim evakuasi datang ke istri si Park dan ternyata anak si Park juga ada di gedung itu. Hari demi hari berlalu, segala usaha terbaik telah dilakukan pemerintah. Namun begitu sulitnya karena lubang itu sangat dalam. 엄마한테 안 갔대요. Tim SAR mencoba kembali turun ke lubang itu dengan menggunakan truk tali. Namun gedung di sampingnya juga ikut terjatuh ke lubang itu. Akhirnya evakuasi dibatalkan. Di sini lain terlihat si Park mencoba mencari anaknya. Ia pun menemukan anaknya. Park juga menemukan anak salah satu penghuni apartemen itu beserta neneknya. Namun anak itu sudah dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri. Mengetahui si Park tidak mampu menyelamatkan mereka semua, akhirnya si nenek itu memutuskan untuk bertahan di situ bersama anak itu. Lanjut cerita, saat mereka semua berkumpul, air hujan yang mengguyur lubang itu semakin bertambah. Sebentar lagi mereka akan tenggelam, namun mereka tetap berusaha dengan mengumpulkan galon ataupun botol sampah agar bisa membuat mereka terus mengambang ke permukaan. Hingga pada akhirnya si kakak tua menemukan sebuah penampung air yang besar. Namun salah satu dari mereka harus tetap di luar untuk menutup pintu penampung air itu. Dan akhirnya si kakak tua yang mengorbankan dirinya. Air pun memenuhi lubang itu, mereka pun mulai mengambang ke permukaan. Namun di tengah perjalanan mereka menabrak sebuah besi hingga membuat penampung itu bocor. Dan tiba-tiba muncul si kakak tua kembali membantu mereka. Dan yang paling lucu di scene terakhir ini adalah si rambut tempurung yang menutupi lubang bocor itu menggunakan tangannya. Semua berhasil selamat kecuali si nenek dan cucunya. Dan seperti itulah ending dari film ini.